Asal-usul nama Ponorogo hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Beberapa analisa dari berbagai sumber yang diperkirakan ada kaitannya atau kemiripannya dengan sebutan nama Ponorogo. Berdasarkan legenda, di dalam buku Babat Ponorogo yang ditulis oleh Purwowijojo diceritakan bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah antara Raden Katong, Kiai Mirah, Selotji, dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama, bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk wilayah Katongan sekarang. Di dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan nanti dinamakan Pramana Raga, akhirnya lama-kelamaan menjadi Ponorogo. Dari cerita rakyat yang masih hidup di kalangan masyarakat terutama di kalangan generasi tua, ada yang mengatakan bahwa nama Ponorogo kemungkinan berasal dari kata Pono yang berarti wasis, pinter, mumpuni, mengerti benar dan raga yang berarti jasmani, badan sakujur. Akhirnya menjadi Ponorogo. Tinjauan etimologi mengacu dari sumber-sumber cerita di atas. Jika ditinjau secara etimologi, akan kita dapatkan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pramaraga menjadi Panaraga. Sebutan Pramana Raga terdiri dari dua kata yakni Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, Permono, Wadi, Raga berarti badan, jasmani. Dari penjabaran tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan wadak manusia itu tersimpan suatu rahasia hidup, Wadi, berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluamah, sufiyah, dan mutmainah. Ngepena ake raga menjadi panaraga manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan dapat menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada. Akhirnya apapun tafsirannya tentang Ponorogo dalam wujud seperti yang kita lihat sekarang ini adalah tetap Ponorogo sebagai kota yang kita cintai, kita pertahankan, dan kita lestarikan sebagai kota reok yang menjadi kebanggaan masyarakat Ponorogo. Berdirinya Kadipaten Ponorogo. Beberapa sumber yang berkaitan dengan berdirinya Kadipaten Ponorogo ada dua sumber utama yang bisa dijadikan bahan kajian dalam menelusuri hari jadi Kadipaten Ponorogo yakni, sejarah lokal baik legenda maupun buku babat, banyak cerita yang berkembang di kalangan masyarakat dan bahkan ada yang telah ditulis di dalam buku babat dan iain-iain. Menurut babat maupun cerita rakyat, pendiri Kadipaten Ponorogo ialah Raden Katong putra Brawijaya V Raja Majapahit dengan putri Begelen. Diduga berdirinya Kadipaten Ponorogo pada akhir abad 15. Bukti peninggalan benda-benda purbakala kebudayaan seseorang itu bersumber dari masyarakatnya. Dalam arti konsentrasi tertinggi adalah basis alam dari kehidupan kebudayaan itu sendiri. Masyarakat Wengker menganut kepercayaan Hindu yang jelas berakulturasi dengan tradisi-tradisi yang berlaku saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan benda-benda purbakala antara lain, sebuah area Shiva, 3 buah area Durga, 5 buah area Ganesha, 2 area Nandi, sebuah area Trimurti, 2 area Mahakala sebagai Dwarapala, sebuah lingga, sebuah yoni, sepasang lingga yoni, 9 buah miniatur lumbung padi, area gajah-gajah Siwarata, kendaraan Batara Indra berasal dari timur, Wisnu berasal dari timur, Ganesha penunggu rumah dengan angka tahun 1355 Saka sama dengan 1433 M, Umpak, terdapat di Pulung, dengan angka tahun 1336 Saka sama dengan 1414 Masehi, 31. Sejumlah patung arca logam yang ditemukan di Desa Kunti, Kecamatan Bungkal. Di samping itu ditemukan pula peninggalan benda-benda purbakala di sekitar makam Batoro Katong. Dari kompleks makam ini diperoleh petunjuk angka tahun kapan kiranya Batoro Katong mendirikan Kadipaten Ponorogo. Di depan gapura pertama yang berdaun pintu atau gapura kelima, di sebelah utara dan selatan terdapat sepasang batu menyerupai tempat duduk yang menurut tradisi disebut Batu Gilang. Pada batu tersebut tertulis candra sengkala memet dari belakang ke depan berupa manusia, pohon, burung, garuda, dan gajah. Di mana manusia sama dengan angka 1, pohon sama dengan angka 4. Burung, garuda, sama dengan angka 1, gajah sama dengan angka 8. Berdasarkan kajian itu, tim 9 menyimpulkan candra sengkala memet pada batu gilang tersebut menunjukkan angka tahun 1418 Saka. Batoro Katong diwisuda. Figur seorang Batoro Katong. Nama Batoro Katong sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Ponorogo. Bahkan nama itu seakan sudah menyatu dengan nama kota Ponorogo. Menurut pendapat para sarjana, cerita rakyat, dan buku-buku babat,
Bathara Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo. Hal itu sudah menjadi keyakinan masyarakat Ponorogo tanpa mempermasalahkan siapa dan kapan Bathara Katong diwisuda sebagai Adipati Ponorogo. Kapan Bathara Katong diwisuda? Berdasarkan penelitian dan analisa sejarah dari berbagai sumber, terutama pengkajian terhadap peninggalan benda-benda purbakala yang berkaitan dengan masa pemerintahan Bathara Katong, antara lain dapat disampaikan sebagai berikut. Batu bertulis Kucur Bathara. Baca juga, dukung Satgas Gerakan Keluarga Maslahat NU, Gubernur Hovifah, jadikan sebagai basis penguatan ketahanan keluarga dan ketahanan nasional. Di wilayah Kecamatan Ngebel ada lokasi tempat yang dinamakan Kucur Bathara. Menurut Moh Hari Suwarno, Kucur Bathara itu diperkirakan tempat bersemedi Bathara Katong pada saat akan memulai melaksanakan tugas di Bumi Wengker. Di tempat itu terdapat sebuah batu bertulis yang menunjukkan angka tahun 1482 Masehi. Prasasti Batu Gilang di Makam Bathara Katong. Di kompleks Makam Bathara Katong yaitu di depan Gapura kelima terdapat sepasang batu yang disebut Batu Gilang oleh masyarakat Ponorogo. Pada batu gilang itu terlukis candra sengkala Mehmet berupa gambar, manusia, pohon, burung Garuda, dan gajah, yang melambangkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi. Batu gilang itu berfungsi sebagai prasasti, penobatan, yang dianggap suci. Atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala tersebut, dengan menggunakan buku Handbook of Oriental History halaman 37, dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo pada Ahad Peri 1 Besar 1418 Saka bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 H. Penetapan hari jadi Kabupaten Ponorogo diawali dengan tekad Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Ponorogo yang mendasarkan pada usulan masyarakat Ponorogo dan perintah Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Timur agar setiap daerah tingkat 2 memiliki hari jadinya, maka Bupati membentuk dan menugaskan tim penyusun materi hari jadi Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya tim penyusun materi hari jadi Kabupaten Ponorogo yang lebih dikenal dengan tim 9 bekerja keras kurang lebih 3 bulan mengumpulkan bahan-bahan materi hari jadi, maka pada tanggal 30 April tahun 1996 diselenggarakan seminar sehari hari jadi Kabupaten Ponorogo. Hasil seminar menetapkan dan memutuskan hari, tanggal, dan tahun hari jadi Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya untuk lebih memantapkan keputusan hari jadi Kabupaten Ponorogo, maka naskah hasil seminar sehari-hari jadi Kabupaten Ponorogo diajukan kepada DPRD tingkat 2 Ponorogo untuk mendapatkan persetujuan penetapan hari jadi Kabupaten Ponorogo pada hari Ahad Pon, tanggal 1 Besar tahun 1418 Saka atau tanggal 11 Agustus tahun 1496 Masehi, 1 Zulhijjah 901 H. Atas dasar persetujuan DPRD tingkat 2 Ponorogo, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Ponorogo menetapkan hari jadi Kabupaten Ponorogo pada Ahad Pon, 1 Besar 1418 Saka bertepatan